Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan kajian kitab Nuzhatul Muttaqin. Kita akan membahas babul muraqabah. Bab pentingnya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam An-Nawawi sebagai penulis dari kitab Riyadhus Shalihin meletakkan pembahasan al-muraqabah ini pada bab yang kelima. Bab yang pertama beliau menulis tentang urgensi dan pentingnya keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada bab yang kelima ini Imam An-Nawawi membahas tentang pentingnya orang-orang yang beriman menginternalisasikan al-muraqabah. Sifat merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun. Muraqabah ini termasuk salah satu cara agar kita sebagai hamba Allah tetap dalam koridor ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jamaah sekalian, di antara krisis yang melanda kaum muslimin itu adalah krisis keyakinan kepada perkara yang gaib. Perkara atau keyakinan kepada yang gaib itu hanya ada dalam memori kognitif mereka. Tetapi keyakinan kepada yang gaib itu belum diinternalisasikan dalam jiwa kebanyakan kaum muslimin. Oleh karenanya jamaah sekalian, kalau kita membaca penjelasan kenapa di antara sebagian kaum muslimin itu tidak terdorong, tidak termotivasi untuk melakukan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh misalnya. Banyak orang menganalisa, ternyata di antara penyebab utamanya adalah karena lemahnya keyakinan kepada yang gaib. Bayangkan Bapak dan Ibu sekalian, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa sholat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih utama, lebih baik pahalanya daripada dunia dan isinya. Ini penjelasan yang sangat spektakuler, yang sangat luar biasa, yang memberikan motivasi kepada kita sebagai orang-orang yang beriman untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam mengerjakan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Berapa persen dari kaum muslimin ini yang terdorong berlomba-lomba untuk sholat subuh 2 rakaat? Sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Jangankan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, masih ada di antara sebagian saudara-saudara kita yang belum bisa melaksanakan sholat 5 waktu secara konsisten. Oleh karenanya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sholat dan kesabaran itu, jadikanlah kesabaran dan sholat itu sebagai sarana untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ada 2, sabar dan sholat. Tapi kemudian penjelasan ayat selanjutnya adalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Menegakkan sholat secara konsisten itu sangat berat. Wa innaha lakabirah. Menegakkan sholat dengan konsisten, menegakkan sholat dengan segala syarat dan rukunnya, dan dilakukan dengan tumaknina, lakabirah, itu sangat berat. Illa 'alal khashi'in. Tapi sholat itu menjadi ringan untuk orang-orang yang khusyuk dalam hatinya.
dari segala keburukan, dari segala kejahatan yang dilakukan oleh manusia adalah ketika mereka tidak yakin kepada yang gaib. Masalah neraka, dosa itu hanya ada dalam pikiran, nanti juga taubat. Padahal ketika sifat muraqabah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala bisa diinternalisasikan, bisa diamalkan oleh semua kaum muslimin, inilah yang akan menjadikan bangsa kita bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ketika kita sebagai orang-orang yang beriman menegakkan sholat, baik itu di siang hari atau di malam hari, baik itu sholat kita berjamaah di masjid, apalagi ketika kita misalkan sedang sholat sendirian, sholat tahajud di rumah masing-masing. Jangan khawatir. Yaraka hina takum. Allah pasti akan melihat, memperhatikan, dan menyaksikan sholat-sholat yang kalian lakukan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berada pada kegelapan malam dan kita bangun untuk melaksanakan sholat, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan melihat, akan memperhatikan hambanya yang bangun tengah malam. Oleh karenanya dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kasih sayang dan rahmat kepada seorang suami yang bangun tengah malam untuk melaksanakan sholat tahajud. Kemudian suaminya itu membangunkan istrinya untuk sama-sama melaksanakan sholat malam berjamaah. Tapi istrinya menolak atau tidak bangun. Maka kata Nabi, percikan kepada istrinya tersebut adalah air. Percikan air kepada istrinya tersebut. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kasih sayang dan rahmat kepada suami yang bangun tengah malam dan membangunkan istrinya untuk sama-sama melaksanakan sholat. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan rahmat kepada seorang istri yang bangun tengah malam, kemudian sang istri tersebut membangunkan suaminya untuk sama-sama melaksanakan sholat malam. Dan suaminya enggan atau menolak ajakan istrinya untuk sholat malam. Maka sang istri disunnahkan, dianjurkan untuk memercikan memercikan air kepada suaminya. Pertolongan Allah, kasih sayang Allah, rahmat Allah akan senantiasa bersama orang-orang yang beriman. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Bersama di sini bukan dalam pengertian fisik, tetapi keridhaan Allah, kasih sayang Allah, pertolongan Allah senantiasa bersama dengan orang-orang yang sabar. Termasuk juga ketika kita sedang melakukan maksiat sekecil apapun, Allah pasti akan mengetahuinya. Betapa sifat muraqabah itu, sifat merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan mengantarkan seseorang berhati-hati dalam hidupnya. Jangan sampai dari aktivitasnya itu terjerumus kepada jurang-jurang kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Inna rabbaka labil mirsad. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhan kalian, Rabb kalian, Allah Subhanahu wa taala, labil mirsad, maha mengawasi semua aktivitas manusia. CCTV Allah sangat luar biasa. Motivasi muraqabatullah inilah yang akan menjadikan seseorang dalam ibadahnya selalu menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang yang punya sifat muraqabatullah salat, dia akan meresapi dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Bapak dan Ibu sekalian kalau kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dan kita meresapinya, kita menikmatinya, kita akan merasa bahwa kita ini sangat-sangat kecil. Begitu juga ketika dari takbir ke ruku dan seterusnya, iktidal dan seterusnya. Kalau kita punya sifat muraqabatullah, ya, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan memberikan kekuatan yang dahsyat kepada kita untuk memaksimalkan dan menyempurnakan ibadah-ibadah kita. Ibadah dalam Islam itu bukan hanya ibadah mahdhah, bukan hanya ibadah kita di masjid, tetapi semua aktivitas orang-orang yang beriman, semua pemikiran orang-orang yang beriman, semua tingkah laku orang-orang yang beriman, apabila dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk ibadah. Ini betapa indahnya ajaran Islam. Semua kebutuhan manusia difasilitasi. Jadi surat Ghafir ayat 19 ini menegaskan kepada kita, ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah Subhanahu wa taala maha melihat khianatnya mata seseorang yang mencuri-curi pandang kepada maksiat. Wa ma tukhfis sudur. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui apa-apa yang disembunyikan dalam dada kita. Kalau ayat ini kita resapi, kita renungkan, kita aplikasikan, insya Allah hidup kita akan penuh dengan sa'adah, dengan kebahagiaan. Karena Bapak dan Ibu sekalian, cara mendapatkan kebahagiaan yang hakiki itu adalah dengan ibadah. Bukan hanya sekedar ibadah, tetapi ibadah yang dipenuhi dengan ihsan. Ketika Nabi SAW didatangi oleh malaikat Jibril, di antara yang ditanyakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, sebenarnya itu adalah bukan pertanyaan biasa, tapi pertanyaan dengan maksud untuk mengajarkan. Jadi pertanyaan malaikat Jibril itu, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Jadi ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW tentang apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan, itu sebenarnya pertanyaan dengan tujuan mengajarkan kepada Rasulullah SAW. Dan di antara pertanyaan Nabi SAW, ma huwal ihsan, atau akhbirni anil ihsan. Wahai Muhammad, ajarkan kepadaku, jelaskan kepadaku tentang ihsan. Nabi SAW menjawab, anta budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalimat ini sangat luar biasa Bapak dan Ibu sekalian. Anta budallah, kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah di sini bukan hanya ibadah mahdhah,
Tapi semua aktivitas kita di dunia ini, apakah itu pekerjaan kita, profesi kita, dan lain seterusnya, itu juga termasuk ibadah. Anta'budallah, kalian menyembah Allah Subhanahu wa taala ka'annaka tarahu, seolah-olah kalian melihat Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Allah itu bersama kita, seolah-olah kita itu melihat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau dalam semua aktivitas kita sebagai orang-orang yang beriman menyertakan ma'iyatullah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang akan menjadikan ibadah kita itu maksimal. Sesempurna apapun gerak-gerik kita dalam sholat, sebaik apapun gerakan-gerakan kita dalam sholat, tapi ketika tidak disertai dengan keikhlasan, maka sholat kita akan tertolak, ibadah kita akan tertolak. Oleh karenanya Al-Qaradawi menjelaskan substansi utama dari ibadah itu ikhlas. Oleh karenanya Nabi mengatakan, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat kepada fisik kalian dan tampilan kalian, tetapi Allah melihat kepada hati-hati kalian, kepada hati kita, dan juga melihat kepada perbuatan-perbuatan kita. Begitu juga Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Semua aktivitas manusia, semua perbuatan manusia diterima atau tidak tergantung kepada niatnya. Di antara poin penting adalah bahwa kita sebagai orang yang beriman harus bisa mempraktekkan muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun. Semoga kita bisa mengamalkannya dan semoga kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kenikmatan zahir dan batin, dan yang tidak kalah penting, semoga kita semuanya ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala diwafatkan dalam kondisi husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.